selamanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Oke, mungkin langsung saja ya, kita akan sudah sangat siap untuk membagikan firman Tuhan yang sudah jauh-jauh dari Nias. Ya, dan langsung nanti sekaligus doa firman Tuhan oleh hambanya juga. Saya persilakan kepada hambanya. Halo, hamba. Masih suara terdengar ya, soalnya saya pakai HP karena saya di sini. kedengaran Saja ya. Ini ya, betul. Kedengaran Bang. sebelum kita mendengar firman Tuhan, pertama-tama mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang kami kenal di nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertamu kepada kami pada malam hari ini, di mana pertolongan kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Juga kami anak-anakmu, Klub PPNB di malam hari ini ketemu di Google Meet untuk mengadakan ibadah, kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menjaga kami masing-masing. Pun kami sudah berjarak Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya dalam hal segala apapun itu ya Tuhan, kami boleh melakukannya sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami anak-anakmu mau mendengarkan dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu campur tangan memberkati kami masing-masing, setiap kami anak-anak yang mendengarkan, dan terlebih hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini untuk para hamba-Mu. Semoga apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, bersabdalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, salam. Shalom. Shalom. Kalau suara saya terdengar, boleh langsung langsung kasih tahu. Soalnya saya pakai HP ini, bukan laptop lagi, karena tidak sampai jaringan Oke. di asrama. Jelas. Berterima kasih dulu buat para pengurus yang sudah kembali mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam ini. Seperti yang saya kirim atau sebagai topik pada malam hari ini yang sudah saya kirim, yaitu dipanggil untuk memanggil. Jadi itulah yang menjadi topik ibadah kita atau renungan kita pada malam hari ini. Nah, langsung saja mari sama-sama membuka di Alkitab atau di kitab Roma pasal 8 ayat 30. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 30. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dimuliakannya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebagai topik renungan kita pada malam hari ini terdiri dari kalimat
dipanggil untuk memanggil. Nah, tentu setiap orang memiliki rencana dalam hidupnya, baik itu kebaikan maupun sifat kejahatan. Nah, dalam dua hal ini berkonsep pada sifat perilaku kita, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dan juga setiap manusia memiliki luas pengetahuan. Artinya bahwa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita melihat sejarah nenek moyang kita sebagai manusia yang pertama yang sudah diciptakan oleh Allah kita, yakni Adam dan Hawa. Mereka direncanakan untuk apa? Yaitu kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perempuan diciptakan mereka, yaitu supaya mereka berkuasa. Jadi ini adalah tujuan Tuhan menciptakan mereka yang pertama, itu untuk berkuasa. Artinya untuk memelihara apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Lalu kita melihat bagaimana respon mereka. Bagaimana merespon atas perintah Allah itu bagi mereka. Di dalam Kejadian 2 ayat 1, ayat 16 sampai 17, di situ Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Dia berkata, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya, pastilah kau mati." Nah, mereka ini merespon perkataan si jahat atau si ular yang sudah ditentukan di dalam kita. Karena keinginan atau keinginan mereka dan hal yang menarik bagi mereka. Boleh nanti bisa dilihat dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Di situ mereka digodai oleh iblis. Akhirnya mereka sadar dan jatuh dalam dosa. Ada bahasa mengatakan, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Artinya bahwa belum tentu yang menarik itu menjadi baik bagi kita. Nah, demikian Tuhan membentuk, memanggil mereka, menetapkan mereka menjadi manusia yang sempurna. Namun sebaliknya, mereka jauh dari apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Boleh nanti teman-teman bisa baca atau kami baca untuk kita di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang sudah baca tadi. Ya, Kejadian 2 pasal 2 ayat 16 sampai 17 ya Kak. Ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan, lalu Tuhan telah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terima kasih Pak. Ya, mantap. Terima kasih buat Kak Mei. Nah, kata terakhir itulah kepada manusia itu, engkau mati. Namun bagaimanakah kehidupan mereka pada saat itu? Mereka merespon, tidak bisa merespon atau tidak bisa menghidupkan firman yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa hanya tiba-tiba datang pencobaan, tiba-tiba datang iblis dengan menggoda mereka langsung jatuh. Mengapa? Karena salah satunya mereka ingin karena dipengaruhi oleh keinginan diri sendiri. Demikian juga jangan mudah terpengaruh dengan panggilan-panggilan hal-hal yang tidak baik. Panggilan yang baik bagi kita adalah ketika kita datang dan bersekutu di hadapan Tuhan. Nah, saya bertanya kepada kita semua,
nanti boleh jawab di dalam hati masing-masing. Dan juga bisa juga kalau mau jawab boleh on mute. Pernah nggak secara tiba-tiba kita dipanggil orang tua misalnya? Pernah toh? Bagi yang menjawab boleh jawab di dalam hati. Nah, seperti apa sih reaksi kita ketika kita misalnya sedang asik-asikan? Bukan asik-asik lainnya, tapi biasanya zaman kita sekarang, kalau seorang adalah biasanya kalau anak game, yang main game. Kalau anak olahraga, dia main olahraga atau main volley, atau kalau enggak ikan juga nimba-nimba yang lain-lain. Nah, kalau cewek hampir sama dengan cowok main game juga, ya meskipun tidak semua, tetapi ada di antara kita. Nah, makanya kita datang itu untuk memanggil mereka seperti seperti tema kita mengatakan dipanggil untuk memanggil. Memang di dunia semua manusia, memang kita di dalam dunia tidak sempurna. Tetapi bagaimanakah kita merespon apa yang Tuhan panggil bagi kita, bagi hidup kita, melewat sesama kita, melewat teman-teman kita. Boleh kita merespon dengan hati yang baik, dengan hadir, dengan memberikan suatu dorongan bagi orang lain. Nah, tentu kalau kita melihat bahwa biasanya kalau kita malas, sering keluar kata-kata yang sering tidak enak bagi kita. Ya, meskipun hal itu membuat kita supaya lepas dari rasa kejengkelan. Tetapi hati-hati dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan secara kasar pelan-pelan, itu ya sudah menjadi bagian dari kesalahan kita kepada Tuhan. Makanya dalam hal segala apapun kita perlu berhati-hati. Apalagi kalau kita dipanggil. Ya, contohnya seperti pada malam hari ini. Contohnya kita panggil untuk bersekutu kepada Tuhan. Tentunya kalau kita sedang di dalam kesibukan, misalnya kesibukan diri sendiri, tentunya tumbuh dari hati kita suatu kata-kata yang tanpa kita sadari. Tetapi nanti pada akhirnya baru kita sadari bahwa ini adalah suatu kesalahan yang tidak baik bagi saya. Jadi untuk itu, mari sama-sama untuk koreksi diri, menerima dan merespon panggilan Tuhan. Nah, berbicara mengenai panggilan, mungkin bagi kita tidak asing lagi panggilan dan panggilan. Ada dua hal yang ingin kita bahas dalam panggilan ini. Yang pertama adalah siap dipanggil. Pentingnya kita membahas ini karena hidup tidak selamanya buruk dan juga tidak selamanya berbaik. Kenapa? Karena hidup terbatas sehingga hidup tidak bisa menyempurnakan sesuai dengan rencana Allah. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Arena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 saja. Jadi ini adalah suatu penetapan Tuhan secara permanen atas hidup manusia, supaya manusia tidak begitu terus terbawa oleh keinginan dunia, atau dapat dikatakan hidup terbawa oleh hawa nafsu. Karena orang-orang pada saat itu, mereka sering melupakan atau tidak mau berbalik kepada Allah hanya oleh karena keinginan diri sendiri dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, di dalam nas kita mencatat di dalam kitab Roma tadi, yaitu mengatakan dan mereka yang dibentuknya atau yang mereka yang ditentukan, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, di dalam nas ini banyak penekanan untuk kita terus untuk memperhatikan, yaitu yang pertama. Dan mereka yang ditentukannya
hanya dari semula. Paulus mencatat hal ini untuk kita mengetahui bahwa diri kita sebenarnya adalah pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Di dalam kitab Roma 9 ayat telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Dan disambung lagi, mereka itu juga dipanggilnya. Dalam arti bukan karena kita terdiri dari kaum Israel, itulah yang menjadi umatnya, melainkan semua umat yang dibenarkan, percaya, dan lahir sebagai anak yang sadar bahwa dia adalah gambaran Kristus yang menjadi keturunan umat Israel, yaitu umat pilihannya. Boleh nanti teman-teman baca di dalam kitab Roma 9 ayat 24 sampai 26. Yaitu di sini mengatakan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, tetap anak-anak Allah yang hidup. Jadi mari sama-sama katakan bahwa saya anak Allah yang hidup. Nah, jadi kita sebagai anak yang sudah berpihak kepadanya, jangan kita meragukan, atau ketika kita tiba-tiba datang, atau ragu-ragu ketika tiba-tiba datang memanggil untuk datang bersekutu dengan dia. Lewat teman-teman kita seperti yang saya bilang tadi, banyak orang mengajak kita, mari semasih ada waktu, bahwa sebagai anak Tuhan siap sedia untuk dipanggil. Dalam arti memanggil ini, dalam arti dipanggil untuk melakukan, untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang meskipun kita sebagai anak Tuhan, karena kita sebagai manusia yang sudah terbatas, perlu kita yang sering untuk diingatkan. Nah, karena kita juga punya potensi, punya visi, punya kesibukan diri sendiri, makanya Tuhan memakai orang-orang untuk kembali mengingatkan kita. Jadi jangan ragu ketika kita dipanggil, jangan ragu ketika kita sering diingatkan. Kadang-kadang orang yang sering diingatkan, ia malah bosan. Ia malah bosan. Tetapi ada juga orang yang sering dipanggil, dia malah senang. Ya, beda-beda. Sikap orang beda-beda. Jadi kita sebagai anak yang harus berpihak kepadanya, jangan ada ragu-ragu. Nah, pertanyaannya untuk kita, siapkah kita untuk dipanggil? Tentu kita sebagai anak-anak muda, mudi-mudi yang kakak perkasa, akan tetapi lain jika emang benar-benar sibuk di hal-hal penting, bolehlah kita mencari kesempatan di lain waktu dan selalu merespon. Nah, tema kita malam ini adalah dipanggil untuk memanggil. Jadi implikasinya untuk kita bahwa bagaimana saya dapat memanggil kalau saya tidak bisa dipanggil? Bagaimana saya bisa mengajak kalau saya tidak bisa diajak? Bagaimana saya dapat menjadi anak Allah kalau saya tidak bisa merespon panggilannya? Lewat teman-teman, lewat sahabat, lewat sesama, lewat abang, kakak, dan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kemudian, bagaimana saya dapat melayaninya kalau saya tidak bisa merespon pelayanannya melalui hal-hal simpel seperti teman-teman yang dapat memakin kerenungan, seperti teman-teman yang sering menyaksikan kehidupannya atas penyertaan Tuhan, dapat menanggapi firman Tuhan, dapat bersaksi atas penyertaan Tuhan. Saya harus bagaimana? Saya percaya Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di dalam Lukas 18 ayat 27. Nah, disambung lagi dari nas kita,
yaitu dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi mari sebagai anak pilihan Allah melakukan apa yang Ia katakan bagi kita, tidak lepas dari hal-hal lain. Ketika kita bersekutu, ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Ia katakan, apa yang Ia curahkan di dalam firman-Nya, itulah yang harusnya kita lakukan. Kita sudah dibenarkannya, kita sudah dibentuknya, kita sudah ditentukannya. Kenapakah kita tidak bisa meresponnya? Jadi untuk itu kita sebagai anak-anak atau kita sebagai anak Allah yang percaya kepadanya, marilah tetap untuk merespon dan menjadi pilihan Allah, menjadi anak yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi anaknya. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5, itu berkata, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Nah, mari katakan siap untuk menerima panggilan untuk melakukan kehendaknya. Oleh masing-masing jauh dalam hati, mari katakan siap untuk menerima panggilan untuk melakukan kehendak Allah. Dan mari menjadi anak muda-mudi yang berintegritas. Jadi kalau kita yang menjadi muda-mudi sebagai generasi yang berintegritas seperti yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Eva di ulang tahun Yesus Generasi, di situ firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi ini adalah suatu perkataan yang begitu menyenangkan bagi kita, bagi saya, bagi diri saya, dan begitu juga buat teman-teman semua. Jadi inilah yang menjadi integritas kita sebagai generasi yang harusnya jangan orang-orang luar menganggap kita ini sebagai yang kamu harus bisa berjuang, sebagaimana kamu harus bisa ingin mendapatkan level yang lebih baik. Jadi itulah yang perlu dinamakan, itu yang perlu dinyatakan bagi mereka. Sehingga di dalam firman Tuhan mengatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui kasih kita kepada orang lain, melalui kesetiaan kita melakukan segala sesuatu yang begitu baik bagi semua orang. Di manakah kesetiaan kita? Yaitu yang pertama, dapat hidup sesuai dengan firman yang Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, meskipun kita manusia banyak hal yang tidak hidup dengan kehendak Allah, tapi setidaknya kita bisa melakukan. Setidaknya kita jangan pernah tinggal untuk boleh berserah kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 di sini Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dalam diri saudari sekarang katakan, ini aku, utuslah aku. Katakan amin. Jika teman-teman percaya, ini aku, utuslah aku. Yang kedua adalah, tadi yang pertama siap untuk dipanggil, dan sekarang atau yang terakhir adalah untuk memanggil. Ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam memanggil ini, yaitu mama atau seorang melahirkan. Menurut saudara, mana yang lebih duluan memanggil? Di sini, mama memanggil bayinya
atau bayi duluan memanggil ibunya? Yang boleh menjawab bisa on mute, dan yang juga tidak bisa menjawab boleh juga di dalam hati masing-masing. Bapak memanggil anaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, seorang ibu adalah pilihan Allah untuk menerima dan menyiapkan diri untuk memanggil anak. Dari mana yang memanggil? Yaitu ketika dan sesudah direncanakan dan dibuahi, seorang ibu akan menyiapkan diri untuk menanti sehingga ketika ia sudah lahir akan menjadi anak yang dapat memanggil seorang ibu. Baru ia kedua memanggil seorang ibu. Nggak mungkin bayi lahir, dia langsung lahir, halo bu, kalau ambil air sendiri. Perlu persiapan dari seorang ibu, perlu persiapan dari keluarganya. Ketika dia sudah keluar menjadi anak yang dapat memanggil seorang ibu atau ayah adalah orang tua yang berotoritas dengan asuhan-asuhan mereka, yaitu orang tua yang bersepadan, yang selalu sedia memberikan didikan, nasihat, dan kasih sayang terhadap anaknya, dan kembali menjadi anak yang dapat memberikan kasih sayang kepada ibu atau ayah sebagai orang tua. Nah, demikian juga kita di hadapan Tuhan, ia berotoritas atas kita, sehingga kita yang menjadi anak yang berserah kepadanya dan kembali memuliakan namanya. Karena karenanya kita boleh menerima karunia-Nya yang begitu amat besar, yaitu rela mengorbankan dirinya demi anak yang dikasihinya, yaitu kita yang sudah dikasihnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, marilah secara pribadi mengenal Dia secara kehidupan. Cari Tuhan adalah dan ajaib bagi Tuhan. Dibanding dengan orang-orang yang tidak mencarinya, sama seperti rumput yang hidup di atas batu. Ya, seperti firman Tuhan itu. Dia berkata, benih yang sudah ditabur di atas batu, hanya berakar tetapi tidak akan bertumbuh. Hidup segan mati tak mau. Artinya adalah sibuk memikirkan hidup enak, tetapi lupa untuk memikirkan mati dengan enak. Mari perhatikan sumber dasar renungan kita pada saat ini, yaitu dalam kitab Roma ayat pasal 8 ayat 30, dan mereka ditentukannya dari semula, artinya bahwa kita sudah dibentuk atau sudah ditentukan menjadi manusia yang segambar dengan Dia dan menjadi umat pilihannya. Namun masalahnya terkadang kita tidak bisa merespon atas apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian dicatat lagi, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka siapa? Yaitu kita yang sudah dipanggilnya. Gak usah pikir di mana-mana. Kita yang hadir pada malam ini. Itulah salah satunya kita sebagai anak Tuhan yang sudah punya waktu, yang sudah punya hati dengan sungguh-sungguh hadir untuk merespon panggilan Tuhan. Makanya kita punya komunitas, makanya kita punya grup, makanya kita punya pesan secara pribadi untuk memanggil, untuk kita sebagai hambanya yang perlu memanggil, yang tidak akan pernah bosan-bosan untuk menjadi alatnya. Nah, itulah salah satu bagi kita, yaitu memanggil, untuk memanggil. Kita diberikan, kita ditentukan sebagai pemimpin, sebagai pembawa jalan orang yang kepada Tuhan adalah kerjanya tidak akan pernah bosan. Jangan pernah katakan sebagai hamba Tuhan, jangan pernah bosan untuk melakukan segala sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu bukan melakukan segala sesuatu bosan untuk melainkan dalam setiap pekerjaan kita dari hal-hal kecil kita harus tetap fokus dan harus ada hasilnya bagi kita. Artinya bahwa segala sesuatu yang berbau kepada Tuhan kita akan memberikannya dengan lewat kita memberi semangat kepada teman-teman kita, memberikan dorongan bagi teman-teman kita. Jadi kita hidup, kita ditentukannya, kita dipilih oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi alatnya. Alatnya seperti
kita anak-anak yang sudah dibentuk di dalam komunitas ini. Kita memang sangat luar biasa. Kita patut bersyukur. Kita patut untuk menjadi alatnya. Karena kita sudah dipilih. Karena di berbagai karena kita di berbagai kampung halaman. Tidak semua satu-satu kampung halaman semua dipanggil. Tetapi di antara itu kita hadir. Kita dipanggil, kita dipilih. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan panggilan Tuhan. Untuk menerima panggilan Tuhan, kita dipanggil untuk memanggil teman-teman kita. Jadi, untuk itu, marilah kita sebagai anak generasi, kita sebagai anak-anak yang sudah dibentuk, marilah jangan kasih kendor. Yang sering dibilang, kalau bercanda-canda di dalam jangan kasih kendor. Kalau dibilang jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Jangan mundur. Ya, intinya harus tetap semangat menjadi anak yang generasi yang menggenerasikan. Salah satunya adalah niat kita. Makanya kita datang, makanya kita dibentuk. Dengan hal-hal ini kita perlu bersyukur kepada orang-orang yang sudah membentuk komunitas ini, yaitu untuk hadir bagi kita, untuk belajar bagi orang lain, untuk belajar bagi sekitar kita, di pulau kita, untuk memberitakan kepada mereka, untuk meneguhkan mereka di dalam iman kepada Tuhan, yaitu untuk supaya mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan sangkaan-sangkaan orang lain. Jadi mari sama-sama teman-teman untuk bersyukur kita punya grup yang begitu sangat luar biasa bagi saya. Makanya kalau saya sangat sedikit bersaksi. Kadang-kadang saya ini melihat beberapa grup itu, ada pokoknya grup yang secara umum itu ada PPNB, ada juga NYG yang 2. Kadang-kadang saya sangat prihatin bagi teman-teman yang sudah keluar tanpa minta izin lagi. Sudah dikasih sopan, keluar tidak sopan. Bahaya. Itulah cara-cara kita sebagai manusia. Memang kita sebagai manusia beda-beda sikap, beda-beda karakter. Jadi itu perlu kita maklumi. Tetapi yang perlu kita kasih ini adalah hal yang begitu tidak enak bagi kita sebagai manusia. Secara manusia, apalagi kepada Tuhan. Bagi manusia tidak penasaran. Kenapa itu bisa keluar? Apakah waktu kita masukkan dia, kita masukkan secara lempar-lemparan? Ataukah kita sudah menjelaskan? Ataukah kita sudah berbicara secara empat mata kepada sebagai pengalaman kita sebagai anak-anak muda? Jangan dengan hal-hal ini mudah untuk terpancing dengan gangguan-gangguan. Ya, saya percaya bahwa di dalam grup kita itu saya sendiri dibentuk dalam setiap kata-kata yang sedikit menaikkan level yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan pakai. Jadi kita perlu bersyukur. Orang yang sudah keluar di grup itu dia tidak mau bersyukur. Mengapa? Karena dia sudah dirangkul atau sudah diikat oleh keinginan diri sendiri. Karena dia punya pilihan. Karena dia tidak mau untuk membagikan pengalaman-pengalamannya kepada orang lain. Jadi, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulannya untuk kita secara singkat bahwa marilah kita sebagai generasi yang dipilih dari antara keluarga, sesama kampung, dan di antara semua orang alam ini semua orang tidak dapatkan. Mereka dapatkan kalau mereka mencari. Tetapi kalau mereka tidak mencari, mereka dapat apa? Mereka hanya dapat berpalingan hanya untuk main-main di luar sana. Tetapi malam ini kita mendapatkan hal yang begitu baik bagi kita. Mendapat kesempatan untuk boleh berserah kepada Tuhan. Mendapat kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan sedikit. Memberitakan. Marilah kita bersaksi dan melakukan firman-Nya. Mari jangan sia-siakan waktu yang terus Tuhan berikan kepada kita.
kita terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Semasih ada waktu, gunakanlah sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan. Jadi kita sebagai komunitas yang sudah dibentuk dalam komunitas adalah saling mendukung. Di dalam komunitas adalah saling mendukung dan saling melengkapi segala keterbatasan kita yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah suatu komunitas yang bersatu. Jadi kalau hal itu tidak bisa, itu tidak dikatakan komunitas. Jadi kalau kita sudah buat komunitas adalah suatu panggilan bagi kita membagikan pengalaman untuk boleh bersaing kepada mereka, untuk boleh membagikan sikap hidup kepada mereka. Marilah kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terpanggil. Marilah kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mudah dibentuk. Jadi untuk itu sebagai komunitas adalah kita punya interpretasi, kita punya generasi, kita punya otoritas dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya sebagai anak muda, sebagai anak yang sudah dipilih Tuhan. Ya tentu kita harus percaya seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Demikian renungan ini, kiranya apa yang didengar ditanamkan dalam hati, apa yang dibaca akan direnungkan. Dan apa yang direnungkan semoga di dalam kehidupan kita bagi seluruh orang-orang yang dimana kita harus bertemu kepada mereka. Jadilah kita sebagai terang bagi mereka. Intinya bahwa kita yang membawa posisi setiap situasi yang begitu mengerikan bagi mereka. Kita hidup, kita ada, kita selalu hadir